Guys, kita lihat bagaimana Indonesia bukan sahaja memberi daripada bantuan pangan, medik dan juga bantuan SAR untuk membantu di Turki sana. Malahan Indonesia menerjunkan 105 orang personal medik untuk membantu di Turki. Bagaimana ceritanya guys? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Okey guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel Kompas TV. Teman-teman jangan lupa pergi ke channel Kompas TV, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada channel Kompas TV. Okey, judul yang kita mahu menyaksikan adalah Indonesia bangun rumah sakit lapangan untuk korban gempa Turki. Rumah sakit akan beroperasi selama 3 minggu. Itulah yang kita lihat guys, bagaimana peran Indonesia untuk membantu negara-negara yang ditimpa bencana. Termasuklah kita lihat sekarang ini di Turki. Bukan sahaja kita lihat Indonesia membantu daripada segi pangan, medik. Baru-baru ini kita lihat Indonesia memberi bantuan ataupun meminjamkan pesawat militer angkut untuk kegunaan di Turki. Dan bukan itu saja guys, malahan Indonesia juga menurunkan ataupun menghantar bantuan SAR ataupun Search and Rescue ke Turki sana untuk membantu gempa yang ada di Turki dan juga di Suria. Malahan sekarang ini kita dengar Indonesia mahu bangunkan iaitu rumah sakit untuk kegunaan di Turki. Dan dengar katanya rumah sakit itu akan dibina 30 tenda guys. Banyak tu guys, setiap rumah sakitnya bisa untuk menampung 100 orang yang di dalamnya. Dan bukan itu saja, malahan rumah sakit itu dilengkapi dengan berbagai-bagai alat perubatan dan juga rumah sakit itu nanti akan dilengkapi dengan alat penghangat guys. Kerana apa perlu ada semua itu? Kerana kita tahu ya guys, di Turki sana kalau cuacanya pada waktu siang saja sudah 9 hingga 10 darjah Celsius, dan ditambah juga ketika waktu malam lagi dahsyat hingga negatif 0 guys. Jika sudah tahap negatif 0 itu guys, itu bisa kita katakan itu sudah tahap beku ya. Jadi Indonesia membangunkan tenda dan disiapkan dengan alat penghangat untuk setiap tenda-tenda yang ada. Katanya akan dibangunkan di Provinsi Hasa di Turki. Dan untuk membangunkan semua tenda-tenda itu memerlukan kawasan yang sangat besar juga, hingga katanya 20,000 meter persegi. Jadi sekarang ini rasanya sudah siap ya tenda-tenda itu. Dan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan tenda-tenda yang untuk kegunaan medik untuk merawat mereka yang terkena bencana gempa bumi di Turki itu akan dipermudahkan segala urusan mereka guys. Selepas Indonesia membina tenda-tenda rumah sakit untuk kegunaan mereka. Jadi kesihan guys, kita tahu beribu-ribu ya mereka yang terkena dampak gempa bumi itu. Ada yang sudah ramai yang terkorban dan ramai yang sudah cedera parah. Dan disitulah kita lihat peran Indonesia memberi bantuan untuk membina rumah sakit untuk kegunaan warga di Turki. Memang bisa saya katakan Indonesia ini adalah negara yang sangat hebat ataupun sebuah negara yang sangat dermawan guys. Dan apa yang kita tahu guys, setiap negara-negara yang terkena dampak bencana, pasti negara Indonesia adalah di antara negara yang paling cepat memberi bantuan. So guys, bagaimana cerita yang kita mahu reaksikan itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Kompas TV. Dan seperti itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Saudara, selain menurunkan personil SAR, pemerintah Indonesia juga menerjunkan ada 105 tenaga medis untuk membantu penanganan korban gempa di Turki. Rumah sakit lapangan pun dibangun untuk beroperasi selama 3 minggu. Dan berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Bondan Wicaksono dari kota Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Saudara, pemerintah Indonesia akan membangun rumah sakit lapangan di Kabupaten Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Ini juga untuk membantu penanganan korban-korban pasca gempa Turki Senin 6 Februari 2023 lalu. Ini adalah lokasinya, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bondan Wicaksono. Kalau Anda bisa melihat di belakang saya, masih dilakukan proses perataan lahan karena memang dibutuhkan lahan seluas sekitar 20.000 meter persegi untuk membangun rumah sakit lapangan ini. Kabupaten Hasa ini dipilih mengingat pertama Provinsi Hatay ini menjadi salah satu provinsi yang paling terdampak, kemudian juga mengingat kebutuhan akan luas tadi sekitar 20.000 meter persegi, sehingga berdasarkan rujukan juga dari pemerintah kota setempat, di kabupaten inilah
rumah sakit lapangan ini akan dibangun. Masih dalam proses pembangunan, sebenarnya sudah dimulai sejak kemarin, tapi memang karena ada beberapa tenda yang perlu disiapkan, mulai dari tenda rawat inap, rawat jalan, kemudian untuk tenda-tenda support, termasuk juga tenda untuk tempat tinggal dari para tim medis yang juga sudah dikirimkan dari Indonesia pada hari Senin kemarin, sehingga ini masih dilakukan proses pembangunan. Nah, ini adalah salah satu tenda yang sudah dibangun. Ini informasi akan jadi salah satu tenda untuk operasi. Nah, kalau bisa semakin saya tunjukkan lagi, kapasitasnya kalau kemarin informasinya, kalau untuk rawat jalan bisa sampai sekitar 100 pasien. Tapi lebih lengkap kita 100 tanyakan pasien, kepada Wakil Ketua INA IMT atau Indonesia Emergency Medical Team, ada Dr. Corona Rintawan. Selamat siang, Pak Corona. Minta waktunya sebentar. Dokter, boleh dijelaskan ini sebenarnya akan ada berapa tenda untuk proses medis yang ada di rumah sakit lapangan ini, Dok? Ya, total mungkin kita ada sekitar 30 tenda. Banyak. Jadi nanti separuhnya memang untuk operasional rumah sakit sekitar 16 ya, 16 tenda. Kemudian yang sisanya 6 itu untuk penunjang ya, seperti dapur, kemudian kantor. Ada dapur, ada kemudian kantor. sisanya lagi sekitar 8 itu adalah untuk dormitory, tempat tidur. Yang jadi salah satu kendala juga adalah terkait juga dengan suhu. Suhu di suhu Turki saat ini memang meskipun sudah mulai memasuki akhir musim dingin, tapi suhu masih bervariasi. Memang kalau siang hari seperti saat ini, suhunya bisa dibilang cukup hangat di bawah 10 derajat, tapi ada di kisaran 7-9 derajat. 10 derajat guys, masih hangat. Aduh, 10 derajat itu sudah dingin bagi saya. Wah. Celcius, tapi kalau malam bisa dibilang mendekati 0 derajat Celcius. Bahkan di beberapa wilayah informasinya masih ada yang di bawah 0 derajat Celcius, sehingga memang suhu ini juga jadi salah satu perhatian betul dari pemerintah Indonesia bagi tim-timnya ataupun juga personilnya yang dikirim. Sehingga tadi salah satunya adalah tenda yang dibangun untuk rumah sakit lapangan ini dibangun bisa untuk memaksimalkan fungsi-fungsinya terkait dengan menahan angin maupun juga cuaca, termasuk juga akan ada penghangat yang ditaruh ataupun juga disiapkan di dalam tenda operasi. Cindy Permadi, Bondan Wicaksono, Hasa, Turki. Oke, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Kompas TV ya. Bagaimana dikatakan olehnya, yaitu Indonesia bangun RS lapangan untuk korban gempa Turki. RS akan beroperasi selama 3 minggu. 3 minggu rumah sakit itu akan beroperasi untuk membantu yaitu warga-warga Turki yang terkena gempa baru-baru ini pada 6 Februari 2023 yang lalu. Guys, itu adalah salah satu berita yang sangat mengemparkan di seluruh Turki dan di seluruh dunia ya. Yang bisa kita katakan adalah gempa bumi yang paling teruk di dalam tahun 2023 ini. Jadi itulah yang menyebabkan Turki dan juga negara Suria mengalami bencana yang sangat buruk itu. Jadi guys, kita lihat di situlah peran Indonesia tadi tidak berdiam diri dan dikatakan Indonesia adalah di antara negara yang paling cepat memberi bantuan. Sehingga kan Presiden Turki sendiri iaitu Erdogan mengatakan tim SAR daripada Indonesia adalah di antara yang terpantas untuk memberi bantuan kepada negara Turki. Bukan saja negara Turki yang diberi bantuan oleh negara Indonesia guys. Malahan kita lihat negara jiran iaitu negara jiran Turki iaitu Suria pun diberi bantuan oleh Indonesia sekali. Dan baru-baru ini kita tahu Indonesia baru saja menghantar 4 pesawat kargo untuk bantuan di Turki dan juga untuk bantuan di negara Suria. Jadi guys, apa yang dilakukan oleh Indonesia itu bukan sahaja bantuan daripada segi makanan ataupun medik dan juga pertolongan SAR. Malahan kita lihat di situ Indonesia membangunkan iaitu rumah sakit untuk warga di Turki. Katanya rumah sakit itu akan dibangunkan 30 tenda untuk kegunaan warga Turki yang terkena dampak gempa bumi itu, dan katanya setiap tenda itu akan dilengkapi dengan peralatan perubatan dan juga akan dilengkapi dengan iaitu penghangat guys ya. Kerana kita tahu di Turki itu walaupun di waktu siang kita lihat cuaca di sana sangat dingin, dikatakan 10 darjah Celsius kalau waktu siang ya, tetapi kalau pada waktu malam hingga mencecah negatif 0 guys. Bayangkan guys, kalau saya pun saya enggak tahan ya. Bayangkan saya pernah pergi ke Bromo guys ya. Waktu itu di Bromo sekitar 9 darjah Celsius. Bayangkan sudah dingin seperti di dalam kulkas. Tetapi bayangkan kalau mereka di sana, di Turki sana, di negara Suria sana, negatif 0 guys. Itu adalah tahap beku. Jadi setiap tenda-tenda mereka
ada dibekalkan dengan iaitu alat penghangat, dan setiap tenda itu dilengkapi dengan berbagai-bagai untuk kegunaan warga Turki dan juga untuk medik-medik yang dihantar ke Turki itu. Guys, apabila kita cerita tentang medik itu tadi, tenaga medik yang dihantarkan oleh Indonesia ke Turki itu seramai 105 personal memberi bantuan warga-warga Turki yang terkena dampak gempa bumi di sana. Jadi guys, itulah hebatnya Indonesia ini. Di mana-mana sahaja negara yang terkena dampak, Indonesia adalah di antara negara yang paling pantas sekali untuk memberi bantuan kepada negara-negara yang terkena dampak. Contohnya sekarang kita lihat Turki ya. Dan bukan itu sahaja, malahan kita tahu di Palestina sana sehingga sekarang masih lagi Indonesia memberi bantuan. Dan kita tahu rumah sakit yang ada di Palestina pun adalah atas sumbangan daripada Indonesia juga, sehingga sekarang masih berdiri kokoh di Palestin sana guys. Itulah hebatnya Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan bagi mereka yang dihantar bertugas ke Turki sana, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki dan dipanjangkan umur selalu. Itulah yang kita harapkan, karena jasa baik mereka yang dihantar ke Turki itu termasuklah negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan di seluruh dunia sekali ya, ataupun Brunei sekalipun. Kita doakan mudah-mudahan medik ataupun mereka yang relawan untuk datang ke Turki itu agar dilancarkan dan dipermudahkan segala urusan mereka di sana untuk membantu warga Turki dan warga Suria di sana. So okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.